Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Dimas Zaki Warsito, BP 2013008. Pada kesempatan kali ini akan mencoba menerangkan materi tentang katalis. Pertama, pengertian katalis. Katalis merupakan satu zat atau substansi yang dapat mempercepat reaksi tanpa terkonsumsi oleh reaksi, namun bukannya tanpa bereaksi. Jadi, katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa bereaksi dengan reaktan-reaktan yang ada dalam reaksi tersebut. Untuk klasifikasi katalis, yang pertama yaitu katalis homogen, katalis yang memiliki fasa yang sama dengan reaktannya. Jika suatu reaktan yang digunakan berfasa cair, maka katalis homogennya juga berfasa cair. Selanjutnya, katalis heterogen adalah katalis yang ada dalam fase berbeda dengan reaksi dalam reaksi kimia yang dikatalisisnya. Satu contoh sederhana untuk katalis heterogen yaitu bahwa katalis menyediakan suatu permukaan di mana reaksi-reaksi atau substrat untuk sementara terjerat. Biokatalisator. Enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi tetapi tidak mengubah reaksi atau tidak mempengaruhi hasil akhir dari reaksi. Oleh karena itu, enzim disebut biokatalisator. Industri yang menggunakan enzim. Yang pertama, industri tekstil. Dalam industri tekstil, penggunaan enzim merupakan sesuatu yang baru. Proses berbasis enzim banyak dilakukan sehingga menggunakan sedikit air dan tenaga. Contoh enzim yang digunakan dalam industri tekstil ialah enzim amilase. Untuk selanjutnya, pembuatan sabun. Kebanyakan sabun mempunyai enzim protease. Enzim ini digunakan dengan meluas dalam keadaan sabun karena sifatnya yang beralkali dan mudah menghilangkan kotoran pada baju. Katalis yang digunakan pada suhu tinggi. Katalisator yang biasa digunakan berupa asam klorida atau HCl, asam nitrat atau HNO3, dan asam sulfat atau hidrosulfat. Dalam industri, umumnya digunakan asam klorida sebagai katalisator. Pemilihan ini didasarkan bahwa garam yang terbentuk setelah penetralan hasil merupakan garam yang tidak berbahaya, yaitu garam dapur. Contohnya, pada kasus ini yaitu hidrolisis gula menggunakan HCl sebagai katalisnya. Sifat-sifat katalis. Katalis tidak mengalami perubahan yang permanen dalam reaksi, tapi terlibat dalam mekanisme reaksi. Yang kedua, katalis mempercepat laju reaksi, tetapi tidak mengubah jenis maupun jumlah hasil reaksi. Tiga, katalis dapat menurunkan energi aktivasi, tetapi tidak mengubah entalpi reaksi. Yang keempat, katalis mengubah mekanisme reaksi dengan menyediakan tahap-tahap yang mempunyai energi pengaktifan lebih rendah. Selanjutnya, katalis mempunyai aksi spesifik, artinya hanya dapat mengkatalisis reaksi tertentu saja. Selanjutnya, katalis hanya diperlukan dalam jumlah sedikit, dan katalis dapat teracuni. Penyebab deaktivasi atau matinya katalis. Yang pertama, peracunan merupakan deaktivasi katalis yang disebabkan oleh sejumlah kecil material tertentu untuk katalis tertentu, dan berkaitan dengan absorpsi racun pada situs aktif katalis, sehingga menghalangi proses absorpsi reaktan oleh katalis. Selanjutnya, pencemaran umum. Pencemaran. Secara umum, jumlah material yang berperan dalam proses deaktivasi katalis pada proses pencemaran lebih banyak dibandingkan pada proses peracunan. Tipe proses pencemaran katalis yang paling umum adalah pembentukan kokas atau endapan karbon dan pengendapan logam pada permukaan katalis. Selanjutnya, sintering. Sintering merupakan proses deaktivasi termal, yaitu proses fisik yang berkaitan hilangnya area material pengembang atau basa oksida, hilangnya penyebaran kristal logam pada katalis logam pengemban, dan penurunan komponen logam dalam katalis. Langkah-langkah reaksi katalitik pada gambar bisa dilihat, serta prosesnya yaitu transport reaktan A dari cairan bulk ke mulut pori permukaan luar pelet katalis, dan
Selanjutnya difusi reaktan A dari mulut pori melalui pori katalis untuk mengisi permukaan dalamnya. Absorpsi reaktan A pada permukaan katalis. Reaksi A pada permukaan katalis menghasilkan produk B. Desorpsi produk B dari permukaan katalis. Difusi produk B dari bagian depan pori ke mulut pori, permukaan luar katalis, transfer produk B dari mulut pori pada permukaan luar katalis ke cairan bulk. Reaksi homogen dan heterogen. Reaksi homogen adalah sistem reaksi yang ada pada reaksi di mana semua zat yang terlibat memiliki fase yang sama. Contohnya yaitu reaksi pembentukan amoniak yang bisa dilihat pada slide. Selanjutnya reaksi heterogen adalah sistem reaksi yang komponennya lebih dari satu jenis fasa. Contohnya pembakaran sulfur. Reaksi bisa dilihat di slide. Penyangga katalis. Syarat penyangga atau support katalis adalah mempunyai luas permukaan yang besar dan pori-pori yang terdispersi secara merata pada permukaan. Fasa aktif perlu ditebarkan pada padatan berpermukaan luas yang disebut dengan penyangga. Tujuan penebaran yaitu memperluas permukaan kontak antara fasa aktif dan reaktan tanpa mengurangi aktivitas intrinsik fasa aktif. Umumnya, penyangga merupakan komponen terbesar dalam katalis, sehingga harus dipilih atau dibuat yang memiliki stabilitas dan konduktivitas termal yang tinggi. Keuntungan penggunaan penyangga terutama adalah fasa aktif yang harganya mahal dapat dihemat. Keaktifan katalis persatuan berat, fasa aktif meningkat. Berikut adalah contoh penyangga yang ada dalam katalis, bisa dilihat. Selanjutnya, promotor katalis. Penambahan promotor pada katalis dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja katalis, yaitu aktivitas, selektivitas, atau stabilitas. Lazimnya, promotor ditambahkan dalam jumlah kecil pada saat pembuatan katalis. Promotor sendiri umumnya tidak aktif, tetapi jika ditambahkan pada katalis, dapat memperbaiki kinerja katalis. Berikut adalah contoh dari beberapa promotor katalis. Regenerasi katalis. Regenerasi katalis adalah penggunaan kembali katalis yang telah digunakan untuk mempercepat reaksi yang telah dilakukan. Regenerasi biasanya dilakukan dengan pencucian pada katalis, misalnya pencucian katalis zeolit dan CaO dengan etanol untuk digunakan kembali pada reaksi transesterifikasi pada pembuatan biodiesel. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.